Perkenalkan, saya Jenora Elizabeth. Sebelumnya, selamat pagi Pak Pritono dan Bu Retno, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya kasihi, juga saya banggakan. Di sini, saya akan menjelaskan gambar-gambar yang ada di PPT yang telah saya buat. Gambar yang pertama, menjelaskan seorang ayah bersama anak perempuan yang tidak mau in frame, di mana sang ayah mengajak anak perempuannya untuk mencuci motor guna dipakai bekerja, di mana sang ayah juga mengajarkan kepada sang anak untuk melakukan praktik hidup ramah lingkungan di rumah tangga. Sang ayah yang mengajarkan anak perempuannya betapa pentingnya menggunakan air secukupnya, dengan lebih tepatnya menjadikan wadah cat sebagai wadah tampung air sehingga ember cat ini bisa berguna walau cat sudah habis. Kondisi ini ada karena motor sang ayah telah kotor dan harus dibersihkan, serta sang anak perempuan memiliki minat serta inisiatif untuk membantu sang ayah. Yang bisa kita lakukan yaitu mencontoh sang ayah untuk mengajarkan anak-anak betapa pentingnya menghemat air. Selanjutnya, gambar yang kedua memperlihatkan di mana sebuah keluarga dan masyarakat sekitar yang membuat sebuah tempat untuk dijadikan halaman tanaman. Yang sebenarnya yang terjadi di sini ialah sebuah lahan yang digunakan untuk membuat tanaman serta membuat pupuk kompos. Hubungannya dengan lingkungan kita ialah memproduksi oksigen, jadi tanaman melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang sangat penting bagi kehidupan semua organisme di bumi, termasuk manusia. Yang kedua, penyerapan karbon dioksida, membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca dan membantu mengendalikan perubahan iklim. Selanjutnya, penghasilan makanan. Banyak tanaman yang menghasilkan banyak makanan yang menjadikan sumber utama gizi bagi manusia dan hewan, seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Lalu selanjutnya, permunian udara. Tanaman yang bermacam ini dapat membersihkan udara dari polutan seperti senyawa organik, volatil, dan partikel-partikel debu dengan menangkapnya pada permukaan daun dan akar. Nah, mengenai perlindungan habitat, tanaman menyediakan habitat dan tempat berlindung bagi berbagai spesies hewan, termasuk burung, serangga, dan mamalia kecil. Jadi, adanya tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat selain untuk manusia, bahkan bumi. Selanjutnya, pemeliharaan tanah. Akar tanaman membantu mencegah erosi tanah dengan menjaga agar tanah tetap terikat, juga memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air. Selanjutnya, siklus air. Membuat proses transpirasi tanaman air ke atmosfer yang kemudian menjadi bagian dari siklus air global, membantu menjaga keseimbangan air di planet ini. Tanpa keberadaan tanaman, ekosistem di bumi akan mengalami kegangguan serius dan keberlangsungan hidup semua makhluk hidup, termasuk manusia, akan terancam. Kondisi ini ada karena kesadaran manusia yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengikuti pemikiran yang baik guna kehidupan berlangsung. Selanjutnya ada gambar perbandingan masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Hubungan terhadap lingkungan kita ialah kalau membuang sampah sembarangan menyebabkan pencemaran lingkungan, di mana sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari udara, air, dan tanah, mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kesehatan manusia, dan merusak habitat satwa liar. Sampah sembarangan dapat menyebabkan satwa liar memakan atau terjebak dalam sampah, juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, sebaliknya, jika membuang sampah pada tempatnya, mencegah pencemaran. Sampah yang dibuang pada tempatnya dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan pencemaran lingkungan. Dan juga mendaur ulang sampah yang dibuang pada tempatnya dapat dikumpulkan dan didaur ulang untuk membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam baru dan mengurangi jumlah sampah yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhirnya. Selanjutnya gambar keempat yaitu perbandingan penggunaan tas belanja yang dapat digunakan kembali dan penggunaan plastik sekali pakai. Kakak beradik yang memiliki kesadaran tentang pentingnya daur ulang sampah, maka dari itu menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Sedangkan ada seorang anak kembar yang
kurang kesadaran karena pentingnya menjaga lingkungan melalui hal kecil. Jadi anak kembar ini masih menggunakan plastik sekali pakai. Kondisi ini terjadi karena kurangnya kesadaran yang bisa kita lakukan dengan mencontoh kakak beradik untuk peduli praktik ramah lingkungan. Selanjutnya gambar kelima, menampung air saat hendak mencuci pakaian, guna menghemat penggunaan air. Hubungan dengan kehidupan kita ialah penghematan energi menggunakan air yang telah ditampung sebelumnya untuk mencuci juga mengurangi penggunaan listrik. Penggunaan energi yang dibutuhkan untuk memompa mendistribusikan air. Dengan demikian, hal ini membantu mengurangi jejak karbon dan biaya energi yang terkait dengan operasi mesin cuci. Kondisi ini ada karena adanya kesadaran dari sang ibu bahwasannya penting melakukan penghematan energi yang perlu kita lakukan yaitu mengikuti yang baik untuk kepentingan bersama. Selanjutnya gambar ke-6 yaitu mematikan lampu. Jika tidak digunakan, seorang anak perempuan yang bernama Giovanni yang sedang melakukan penghematan lampu dengan mematikan lampu bila tidak diperlukan apalagi di siang hari. Jadi kakak Giovanni ini mengandalkan energi matahari untuk menerangi rumahnya. Yang pertama itu ada reduksi emisi gas rumah kaca. Dengan mengurangi konsumsi energi listrik, mematikan lampu saat tidak digunakan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Hal ini berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi perubahan iklim. Kondisi ini ada karena kesadaran Kak Giovanni yang tinggi, yang bisa kita contoh adalah melakukan hal ini karena hal ini baik. Selanjutnya, dan yang paling terakhir yaitu gambar ke-7. Ada gambar rumah yang mengandalkan ventilasi rumah untuk memberikan kesejukan jadi tidak menggunakan tenaga listrik seperti AC ataupun kipas angin di siang hari. Gambar sebelahnya seorang gadis remaja yang menyiram tanaman menggunakan air cucian beras karena memiliki banyak sekali manfaat untuk tanaman, misalnya meningkatkan kesuburan tanah. Air beras dapat meningkatkan kandungan organik dan kelembapan tanah yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan mikroba tanah. Mikroba tanah ini dapat menjadikan produktivitas tanaman dalam jangka panjang karena kesadaran gadis remaja ini beserta didikan dari kedua orang tuanya mencontohkan hal baik yang dapat membuat bumi kita indah. Karena menjaga lingkungan menjadikan kita manusia yang memiliki kesadaran dan peduli terhadap lingkungan. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berguna bagi banyak masyarakat luas. Sekian, terima kasih. See you.